Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Bapak Paul. Bangsa Israel dahulu diberkati tetapi berbuat dosa dan tegar tengkuk sehingga dimusnahkan dan tersebar. Saat ini Israel apakah masih diberkati karena pintar, kaya, dan tegar tengkuk? Silakan pendeta. Terima kasih. Tegar tengkuk itu bukan bukti diberkati. Justru tegar tengkuk ini tidak ada kaitan dengan berkat. Tegar Ya. tengkuk artinya ia bebal dan tidak mau mendengarkan nasihat dari Tuhan, menentang Allah, keras kepala. Tegar tengkuk itu artinya lehernya ini keras begini, tidak bisa dikasih bengkok. Pokoknya dia bilang, saya tidak mau, saya tidak mau. Itu tegar tengkuk. Dan memang itu juga yang digambarkan oleh Alkitab tentang bangsa Israel. Coba kita baca satu ayat dari Perjanjian Lama dan satu ayat dari Perjanjian Baru. Saya akan pilih beberapa ayat yang terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-25. Dalam Yeremia pasal yang ke-25, kita boleh lihat di sana ayat yang ketiga. Coba kita mulai ayat yang ketiga. Silahkan. Yeremia 25 mulai dari ayat yang ketiga. Betul. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amun Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Terima kasih. Terus-menerus firman Tuhan datang, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Inilah tegar tengkuk itu. Ayat yang keempat. Ayat Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Terima kasih. Bahkan kalau kita baca ayat yang kelima, pekabaran-pekabaran yang memanggil mereka untuk bertobat dan meninggalkan tingkah laku mereka yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat. Apa sambutan mereka? Ayat yang ketujuh. Sambutan mereka apa? Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Terima kasih. Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Jadi tegar tengkuk membuat Tuhan sakit hati. Membuat Tuhan sakit hati. Sekarang, apakah Israel yang sekarang ini masih diberkati? Jawabannya adalah secara satu bangsa tidak lagi diberkati seperti janji berkat yang Tuhan pernah berikan kepada bangsa Israel dulu sejak zaman Abraham sebagai bapak orang percaya, bapak dari orang Israel, lalu Ishak dan Yakub yang namanya kemudian menjadi Israel, lalu bangsa ini keluar dari Mesir mendapatkan janji dari Tuhan, tetapi mereka telah menolak Allah, bahkan mereka telah menyalibkan Yesus. Mereka membunuh nabi-nabinya, membunuh rasul-rasul Tuhan. Mereka melempar Stefanus dengan batu sampai mati. Dan menurut nubuatan yang terdapat di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 25, 26, 27, di sana jelas bahwa masa untuk orang Israel di mana mereka masih bisa memperbaiki diri mereka dan hubungan mereka untuk menanggapi janji yang Tuhan pernah berikan kepada mereka secara satu bangsa, itu telah berakhir. Itu telah berakhir. Di akhir dari suatu periode yang disebutkan di dalam Daniel pasal yang ke-9. Tetapi Allah mengasihi semua orang. Dia tidak membuat suatu bangsa menjadi bangsa pilihannya sekarang ini. Baca dalam kitab Roma dan kitab-kitab Perjanjian Baru lainnya bahwa umat pilihannya adalah bukan suatu bangsa tertentu. Sekarang ini umat pilihannya adalah siapa saja yang mau mendengarkan panggilannya untuk keluar dari kegelapan,
menuju kepada terangnya yang ajaib. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi Ya. kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih. Ini bukan berbicara tentang bangsa Israel, tetapi kepada siapa saja yang mau menerima panggilan Tuhan untuk keselamatan, keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, merekalah umat pilihan Allah. Jadi apakah secara satu bangsa Israel ini masih menikmati berkat-berkat seperti yang dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab? Jawabannya adalah tidak. Tapi bukan artinya Tuhan Allah menolak orang-orang secara individu yang mau datang kepadanya untuk menjadi umatnya. Yesus sendiri pernah menangisi Israel menggunakan istilah Yerusalem. Ini bukan hanya tentang kota Yerusalem itu saja. Pada waktu ia duduk dan melihat kota Yerusalem itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Matius pasal yang ke-23. Matius pasal yang ke-23 ayat 37. Ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Matius 23 ayat 37 sampai 20 Ya. sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri meratapi Yerusalem oleh karena nasibnya. Tetapi bukan artinya keselamatan tidak bisa diberikan kepada orang banyak, siapapun saja secara pribadi. Tetapi kalau mau lihat pekabaran Alkitab, maka sekarang tidak ada satu bangsa yang secara khusus menjadi bangsa pilihan Allah. Seperti zaman dahulu, Israel dipilih Allah bukan sebagai bangsa favorit, tetapi dipilih untuk suatu tugas, yaitu mengabarkan pekabaran keselamatan kepada bangsa-bangsa yang lain, supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pada zaman itu boleh mengenal Allah. Tetapi mereka tidak melakukan fungsinya seperti yang diinginkan oleh Allah. Mereka tidak bisa menjaga perjanjian antara Allah dengan mereka. Mereka bukan lagi bangsa pilihan Allah. Demikian yang dikatakan oleh Alkitab. Terima kasih.